Nggak asing lagi sebuah statement rise or fall in any organization, bangkit atau jatuhnya organisasi, bangsa, negara, perusahaan is all depend dari pemimpin. Nah kita sebentar lagi akan menghadapi era pilpres ya. Dan Anda tahu nggak bahwa Indonesia sebenarnya defisit sekitar 8 juta pemimpin di era globalisasi. Bahkan mau memasuki bonus demografi ini. Saya Jimmy Untoro dalam satu cerita untuk Indonesia kita akan membahas bagaimana sih mewujudkan 1 juta pemimpin untuk Indonesia lah paling tidak ya. Bersama dengan saya seorang pemuda yang cukup asik, brilliant, yang mempunyai misi bagaimana raising up, bagaimana membangkitkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang handal, yaitu Bro Sensa Rahman, seorang manajer Direktur daripada Pemimpin.Indonesia. Mas Renza apa kabar nih? Sehat Pak Jimmy, apa kabar Pak Jimmy? Good. Thank you untuk waktunya. Terima kasih banyak sudah mengundang kami. Ini ada statement tadi kan, Indonesia defisit pemimpin. How do you describe gimana kok sampai defisit pemimpin sendiri? Bahkan 8 juta tuh. Ya, itu kami dapatkan dari data BCG tahun 2019. 2019. Oke. Itu 8 juta pemimpin dan itu hanya di sektor private saja Pak Jimmy. Jadi memang itu hanya sektor private, kebayangkan di sektor-sektor lain dengan banyaknya jumlah penduduk kita, dengan banyaknya tantangan-tantangan kita, dengan banyaknya titipan kepada generasi muda tentang bonus demografi. Iya. Nah, kekurangan 8 juta pemimpin ini hanya baru mungkin top the iceberg aja ya. Gitu. Oke. Jadi masih banyak sebenarnya PR kita gitu. Tapi memang itu akhirnya keresahan kami dan akhirnya bersama simpul-simpul kebaikan lainnya teman-teman yang emang concern terhadap arah sana lahirlah pemimpin.id. Oke. Gitu. Jadi Pemimpin Indonesia.id ya. Betul. Itu sejarah kelahirannya gimana? Nah, itu. Bro Sensa. Itu cukup menarik, Pak. Jadi memang karena tadi dengan keresahan kekurangan 8 juta pemimpin, terus kemudian mungkin 3 tahun lalu atau bahkan 5 tahun lalu anak muda yang concern terhadap self leadership atau tentang leadership atau self development mungkin masih sedikit. Dan ilmu leadership itu cukup mahal Pak ya. Maksudnya dulu itu hanya privilege dimiliki oleh C-level atau top company lah gitu. Dan makanya ada tujuan sepertinya kita perlu menginklusifkan ilmu pemimpinan gitu. Leadership, bagaimana menjadi titik temu bertemu dengan para mentor-mentor, orang-orang berpengalaman di bidangnya, leaders yang memang bisa mengkristalisasikan ilmunya, menurunkan ilmunya terhadap generasi muda. Itu akhirnya Pemimpin.id lahir. Itu juga kami terinspirasi dari mungkin rumah House Cokro Aminoto, rumah Peneleh di Surabaya. Oke, wow. Di mana House Cokro Aminoto kan punya rumah yang di sana lahir banyak pemimpin bangsa. Masih muda gitu. Kenapa enggak sih sekarang ketika era teknologi, informasi begitu cepat, era digital gitu, tinggal pegang udah bertemu dengan dunia digital gitu. Kenapa sih kita nggak ada tempat seperti itu? Lahirlah Pemimpin Indonesia. Tapi karena berat gitu, wah Pemimpin Indonesia siapa nih? Mau jadi capres? Oh enggak. Tapi Pemimpin.id. Biarkan kami menjadi tempat laboratorium belajarnya kepemimpinan untuk anak muda di Indonesia. Jadi program utama Pemimpin.id sendiri apa Mas? Ini cukup bermacam Pak. Jadi memang kalau sebenarnya ada 2 tujuan kami kenapa ada. Yang pertama, create more leaders. Kedua, create the leadership ecosystem. Sehingga tidak hanya berhenti menjadi seorang leader, tapi bagaimana kita bisa bareng-bareng, kalau mungkin kearifan lokal kita gotong royong bareng-bareng, mengambil peran untuk bisa bisa bareng-bareng menyelesaikan masalah bangsa. Sederhananya seperti itu. Gitu. Nah, apa yang kita buat sebenarnya ada 3 hal Pak. Pertama media, tentu kita percaya edukasi itu menjadi titik tumpu kolektif lah, bagaimana kita bisa sharing berbagai macam hal, khususnya leadership dengan cara-cara dan bahasa anak muda. Gitu. Kedua, kita juga bikin bootcamp biasanya, bootcamp gratis. Biasanya kita cross bisnis, cross subsidi dengan project yang kita dapat, atau misalnya ada company atau grant yang memang fokus pada leadership, kita mulai menjadi partner implementasinya. Yang terakhir, community development. Jadi setelah setelah mengikuti bootcamp kita langsung buatkan mereka komunitas atau integrasi dengan komunitas yang memang
mereka tetap ilmunya nggak cuma berhenti di situ, tetap belajar di sana, jadi laboratorium di sana. Gitu. Wow. 3 hal itu yang memang kita jadi kita running lah, kita kerja. Jadi Prosensa kalau seringkali kan orang ngomong, waduh susah ya, kalau raw materialnya aja sudah jelek, apakah bisa dikembangkan? Betul. Materinya aja udah grade KW-nya jauh sekali. What do you think? Grade KW apanya nih Pak? Ya misalnya tingkat keasliannya, originality-nya atau kompetensinya lah. Kalau kata wah ini kan kita bicara materinya aja kurang IQ rendah dan sebagainya. So sebagai pemimpin .id melihat ini bagaimana? Kita berangkat dari seperti ini Pak. Kita ada campaign semua orang adalah pemimpin. Semua orang adalah pemimpin. Wow. Kita titipkan semua orang adalah pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya di atas gitu. Kalau Ki Hajar Dewantara bilang kan Ingarso Sing Tulodo, Madya Mangunkarso, Tutut Handayani. Dan ini cukup relevan dengan kepemimpinan juga. Seorang pemimpin ketika di depan dia menjadi teladan. Ketika di tengah dia bisa memberikan semangat, gagasan, inovasi. Ketika dia di belakang dia bisa memberikan dorongan. Empowerment kalau bahasa sekarang. Gitu. Jadi semua orang adalah pemimpin. Semua pemimpin itu nggak harus di depan kok. Gitu. Dan era sekarang bukan pemimpin yang direktif. Satu hal yang rigid. Satu hal yang tegas, disiplin, tapi juga kan mengayomi, berempati, mendorong. Sekarang kan era seperti itu. Jadi kita percaya semua orang adalah pemimpin. Berangkat dari premis tersebut, kita menggunakan modul yang memang fokusnya pada self leadership. Akhirnya, jadi pemimpin itu bukan orang yang udah jadi gitu, tapi ini dibentuk dari diri sendiri. Gitu. Dari diri sendiri. Dimulai dari diri. Kadang kita sering ngomong gini, dimulai dari diri. Kadang pemimpin yang baik, pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Pemimpin yang sadar, dia sudah bisa memimpin diri sendiri, baru memimpin orang lain. Makanya modul kita tuh ada self leadership, terbagi dari 3, ada self awareness, self reflection, self regulation. Self awareness di mana dia sadar dan tahu siapa dirinya. Self reflection bagaimana dia selalu bertindak dan merefleksikan apa sih yang saya lakukan ini benar atau tidak. Terakhir self regulation, bagaimana dia meregulasi emosi, meregulasi perasaan dan lain-lain. Gitu. Jadi emang kita berangkat dari model tersebut. Ketika ini raw modelnya tidak baik atau apa, kita lihat dulu dia sadar nggak bahwa dia tidak baik, atau bahkan mungkin dia melihat dirinya menjadi sesuatu orang yang lebih baik daripada apa yang kita lihat kan gitu. Banyak perspektif. Jadi pada intinya pemimpin.id ini percaya bahwa setiap orang adalah pemimpin. Semua adalah pemimpin. Walaupun materinya kurang bagus, sebenarnya bisa diakses, bisa dikembangkan. Gitu. Biasanya apa saja yang diperlukan ya? Ekosistem apa yang perlu dikembangkan untuk setiap orang bisa menjadi pemimpin yang baik? Nah ini ada kalau dari kami ada 3 hal tadi ya. Selain yang tadi self leadership, itu mungkin 20% ke knowledge, Pak. Tapi ada ruang di sana, 80%-nya, 30%-nya adalah mentoring. Sisanya laboratorium, silakan mengimplementasikan apa yang dia dapat, apa yang dimentorkan, dan juga apa yang dia lakukan akhirnya gitu. Jadi tiga hal tersebut yang memang perlu dikembangkan atau di-assess atau dielaborasikan lah. Atau dilakukan secara persisten bagaimana dia akhirnya bisa menjadi seorang leader. Itu sih Pak sederhananya. Iya. Prosesnya kalau Yung lihat kan tadi katakan pemimpin.id which is Indonesia ya. Betul. Dan dengan segala macam suku, agama, ras ya, pulau itu besar ya. Betul. Bagaimana Yung melakukan assessment peranan daripada pemimpin itu dari sisi culture, dari sisi budaya mungkin kalau orang Jawa kayak kepemimpinan begini, orang Batak, orang Manado, orang Tionghoa. How do you see it? Bagaimana pemimpin ID ini mengassess culture di Indonesia yang sangat variatif, sangat unik ini sendiri? Kita sepakat bahwa Indonesia memang beragam. Keberagaman itu sendiri itu kekuatan kita akhirnya kan. Makanya kembali lagi Pak, kita berangkat dari self leadership. Otentik itu berangkat dari diri sendiri, bukan dari kita nggak stereotype atau generalisir orang Jawa pasti miliki tipe leadershipnya itu yang high context,
atau misalkan lemah lembut atau mengayomi gitu Mas. Tapi kan tidak semua orang Jawa seperti itu. Iya, gitu kan. iya. Oke. Atau misalkan orang Sumatera pasti keras dan lain-lain. Tidak juga sih. Banyak juga kok yang punya perspektif. Mungkin kultur itu jadi salah satu yang mempengaruhi. Tapi kemudian kembali lagi dari dirinya sendiri gitu. Dari dirinya dia menjadi dirinya sendiri, the best versionnya of dia itu apa sih gitu. Mereka yang define. Makanya kita berangkat tadi dari self leadership. Walaupun kearifan lokal yang ini menjadi kekuatan kita juga, yang seharusnya diintegrasikan dengan tipe leadershipnya kita seperti apa gitu. Karena macam-macam kan kalau kita bisa belajar tentang leadership dari suku Sunda misalkan, suku Jawa, banyak banget Pak. Gitu. Itu juga kita juga belajar bagaimana mengedukasi anak-anak muda tentang leadership itu dari kearifan lokal, sudut pandang kearifan lokal tuh banyak kok gitu. Itu juga biar mereka memilih, itu kita juga sedang mengkampanyekan, mengadvokasikan. Iya. Ya, terus saya kalau kita ngelihat apalagi saat ini ya, lagi seru-serunya kan ya, politik juga, which is good mungkin ya, young generation mulai masuk terlibat untuk berpartisipasi membangun Indonesia ya. Jadi pengalaman daripada Mas Ensa sendiri maupun pemimpin.id ya, prototipe apa sih sebenarnya yang tepat untuk pemimpin di Indonesia sendiri? Saya rasa kalau misalkan kita kaitkan dengan generasi muda, keywordnya adalah keterlibatan Pak. Keterlibatan. Okay. Karena mau tidak mau, akhirnya kami generasi muda lah yang perlu memutuskan saya harus bergerak ke arah mana kan. Gitu. Bagaimana kita dititipkan amanah bagaimana meneruskan bangsa ini. Gitu. Akhirnya kan perlu juga awareness dari anak muda, sadar utuh hadir penuh bagaimana dia bisa menggagas bangsa kita seperti apa. Jadi keyword keterlibatan, terlibat atau berpartisipasi secara politis, terlibat dalam pengambilan kebijakan, terlibat dalam mengentaskan masalah bottom up gitu ya, menginisiasi movement komunitas. Sekarang banyak Pak ya contoh-contohnya kan gitu. Apalagi dengan peran media sosial luar biasa. Itu bisa menjadi titik tumpu kita juga. Nah, makanya memang kalau tadi Pak Jimmy tanyakan apa sih prototipe yang penting? Berikan ruang untuk keterlibatan itu. Karena seringkali gap itu ada, tapi ruang itu tidak terbuka untuk anak muda terlibat. Nah, ketika ruang ini terbuka dan anak muda terlibat, kita lihat bagaimana apakah gameplaynya akan berubah, gitu, ataukah akan menjadi tantangan baru. Itu kan bisa kita pikirkan bersama akhirnya. Iya, maksud saya ini, kalau pemimpin.id ini kan sebuah institusi ya. Jadi mengkader, mendidik ya. Dari pengalaman you sendiri, apa sih yang terjadi di orang yang mulai masuk di pemimpin.id, lalu para graduate, apa yang pernah you alami satu momen yang kita ngeliat, wow. Sederhananya gini, sebenarnya boleh cerita dikit Pak Jimmy. Jadi memang kan kita lahir di 2019 pemimpin.id itu. 2019. Oke. Kita pas awal mungkin berangkat dari media, dalam artian kayak pengen nih menginklusifkan tentang leadership. Kita bikin framework tapi dibikin pop gitu. Terus berkembang, COVID datang. Kira kita bikin bootcamp secara gratis, secara masif, dan turns out ini yang membuat kita jadi besar akhirnya gitu. Kita bisa menggrab banyak anak muda yang punya keresahan tentang isu di sekitarnya gitu. I see. Lahirlah semangat bagaimana dia ingin menjadi sociopreneur. Lahirlah mereka ingin menjadi penggerak komunitas gitu. Menggerakkan teman-teman di sekitarnya untuk melakukan sesuatu gitu. Walaupun bentuknya sederhana gitu ya. Misalkan di sekitar lingkupnya mikro, hanya sekitar kampungnya saja gitu. Kita banyak juga Pak akhirnya cerita-cerita di mana lokal hero di daerah tahu tentang pemimpin.id gitu kan. Dan akhirnya kita buatin titik temu, namanya program titik temu, di mana kita nemuin penggerak-penggerak komunitas, para lokal heroes yang pengen belajar sama leader-leader Pentahelix.
baik di sisi korporasi, sisi memang atau komunitas sosial yang memang udah besar gitu ya. Akhirnya kita bikin ruang di mana mereka bertemu dengan para mentor-mentor di Pentahelix, leader-leader Pentahelix untuk belajar satu sama lain, saling merasa apa sih permasalahan yang dihadapi gitu. Itu salah satu program kita temu. Ada juga program kita yang lain seperti Lead ID. Kalau Lead ID ini program untuk mahasiswa yang memang kan campur Pak ya, mahasiswa ada yang memang aktivis aktivis banget, atau yang memang kupu-kupu gitu. Nah itu mereka butuh ruang sepertinya persiapan sebelum bekerja, atau mereka pengen tempat aktualisasi diri, ingin melakukan sesuatu untuk sekitarnya. Akhirnya kita bikinin bootcamp Lead ID yang dimana setiap bootcamp tersebut selalu ada tugas untuk mereka membuat social project. Social project ini bisa jadi ada yang memang sudah existing atau memang baru bersifat ide. Kita temuin sama mentor-mentor di startup, bisnis, terus juga komunitas media, government, buat mereka pitching gitu. Ini program kita dan lain-lain, dikasih feedback, akhirnya kita bebaskan mereka bagaimana running si social project tersebut. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat ya, Bro Sensa ya, seringkali kan ada stigma nih, khususnya generasi milenial, semuanya sering butuh loncat gitu kan, dari perusahaan A, cepat aja 1 tahun B gitu and then nggak sabar, gampang menyerah, bahkan dikatakan strawberry generation ya. Bagaimana pemimpin.id melihat fenomena daripada generasi milenial sendiri? Pertama, kalau saya melihat sisi makronya dulu Pak ya. Kita dihadapkan dengan lingkup global yang sangat dinamis. Gitu. Bahkan sekarang pun ada konflik perang juga kan ada gitu kan. Terus juga isu lingkungan begitu ramai sekali gitu ya. Polusi Jakarta kan begitu juga kemarin ramai banget di Twitter dan lain-lain gitu. Itu pasti akan membuat resah. Belum lagi bagaimana sosial media, begitu cepat orang melihat berita sekilas. Kalau dulu kan kita harus nunggu sehari baru dapat koran Pak ya. Sehari atau mungkin live report baru tahu berita saat ini seperti ini. Tapi sekarang tinggal megang HP buka, ini lagi trending nih. Keresahan yang sama. Akhirnya itu yang membuat jadi apa ya? Pasti selalu ada generasi Z atau milenial dikit-dikit healing, mental health atau gitu. Itu wajar karena memang orang mengatakan, para ahli bilangnya VUCA kan, kita era VUCA gitu. Akhirnya VUCA ini dampak salah satunya adalah keresahan tentang mental health kan, akhirnya resah dan gelisah gitu. Terus juga saya melihat seperti ini, mungkin dunia sudah berubah dari yang dulu sifatnya profit oriented, tapi sekarang udah value purposes gitu kan. Bagaimana banyak juga kan teman-teman nggak cuma ngejar profitnya, tapi bagaimana ini bisa punya impact sosial di sekitarnya gitu, value purposes. Nah ini juga yang dikejar oleh mungkin kami generasi milenial, Gen Z. Bagaimana kita mengaktualisasi diri dan juga mengejar, tentu harus sesuai dengan value-nya gitu, value purposes. Ini ketika value-nya ini beresonansi dengan value kita, pasti kan lebih semangat gitu ya. Gitu. Itu akhirnya yang mungkin orang sebut atau mungkin kutu loncat, dia butuh tempat aktualisasi, butuh yang value resonansinya bersama gitu ya. Akhirnya dia bisa tetap gitu kan. Gitu. Jadi stigma negatif tersebut, kalau saya melihat, biarkan itu menjadi sisi positif Pak. Gitu. Semakin banyak dia belajar di berbagai tempat, tentu dia punya berbagai macam ilmu. Kan bisa jadi seperti itu gitu. Itu sisi positifnya. Tapi negatifnya ya perlu kita kurangi dong. Jangan beranggapan ini kutu loncat dan lain-lain gitu. Itu sih Pak. Karena memang pada akhirnya value purpose ini yang akhirnya menjadi semangat dan juga concern utama atau top of mind para generasi milenial dan Gen Z. Gitu sih Pak kalau saya melihatnya. So, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk cerita-cerita yang menarik di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.